Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami sebagai kelompok penyaji pada diskusi kali ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Jamil SE, MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Sri Devi selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Abraham Kasiala Sadi, Alfatana Hanafi, Arinus Lawiyah, Tiara Permatasari, Wahdania Hendra, Poniliadi Milimbong, dan Muhammad Iksan Suhadin. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan kelompok kami untuk memaparkan masing-masing bagiannya. Yang telah diberikan oleh moderator, saya akan membacakan latar belakang munculnya mazhab Sokrat. Mazhab Sokrat muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali tahun 1754. Sokrat yang tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis, di mana kaum Sokrat menyerang regulasi ekonomi dan penekanan terhadap manufaktur dan perdagangan luar negeri. Berbeda dengan merkantilisme yang menyatakan bahwa setiap negara harus meregulasi perdagangan dan manufakturnya untuk meningkatkan kekayaan dan kekuasaan, Sokrat tidak percaya bahwa tenaga kerja dan peradaban harus dibebaskan dari segala regulasi. Sokrat juga percaya bahwa kekayaan hanya bersumber dari hasil produksi tanah. Materi selanjutnya yaitu aliran Fisiokrat. Aliran Fisiokrat membangun teori mereka berdasarkan konsep hukum alam sehingga mereka menamakan dirinya Fisiokratisme yang berasal dari kata fisik yang artinya alam, kratain atau kratos yang artinya kekuasaan. Dengan kata lain, penganut aliran ini percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber daya kekayaan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan, penuh kesalahan dan keharmonisan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Materi selanjutnya yaitu 3 hal yang membuat kaum Fisiokrat terkenal. Yang pertama, teori bersifat objektif, ilmiah, dan tata ekonomi yang menyeluruh. Yang kedua, mencetus istilah laissez-faire. Yang ketiga, kajian yang dicetuskan menjadi analisis makro. Baik, materi selanjutnya yaitu tokoh mazhab Fisiokrat. Terdapat 4 tokoh mazhab Fisiokrat. Yang pertama, Francis Gesner pada tahun 1694 sampai 1774. Yang kedua, Jacques Turgot pada tahun 1727 sampai 1781. Yang ketiga, Sir William Petty pada tahun 1623 sampai 1687. Dan yang terakhir yaitu Johann Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Pemikiran pertama yang akan dijelaskan yaitu Francis Gesner yang merupakan tokoh utama aliran Fisiokrat yang berprofesi awal sebagai dokter dan sangat ahli dalam ilmu Weda, dan kemudian diangkat menjadi anggota akademik Deschnes. Gesner juga menulis buku tablet ekonomi yang menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis tubuh manusia. Tidak hanya itu, Gesner juga membagi masyarakat ke dalam 4 golongan, yaitu kelas produktif, yang kedua kelas tuan tanah, yang ketiga masyarakat atau labor, yang keempat kelas tidak produktif. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu
Agnes Turgot dari tahun 1727 sampai dengan 1781. Agnes Turgot adalah seorang ilmuwan sejati di bidang ekonomi dan filsafat, sejalan dengan pemikiran Quesnay, dan Turgot juga mendapat bahwa net produk yang diciptakan oleh sektor pertanian menjadi sumber satu-satunya yang dapat memelihara kehidupan golongan bermasyarakat lainnya. Ada dua sumbangan pemikiran Agnes Turgot, yaitu satu teori pembentukan modal, dan yang kedua adalah teori hukum hasil lebih yang bermakna berkurang. Itu dari tahun 1623 sampai 1687. Petty adalah orang pertama kali memikirkan dalam menulis secara sistematis tentang ekonomi, dan salah satu seorang yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam dunia nyata. Karyanya memberikan pencerahan dalam sifat dan sewa tanah, rent, dan pajak. Ia berusaha menjadikan ilmu ekonomi itu sebagai ilmu kuantitatif dan statistikal melalui istilah aritmatika politik. Yang keempat adalah John Locke, itu dari tahun 1632 sampai 1704. Itu John Locke yang berakrab dengan panggilan Locke, lahir di Somerset, Inggris tahun 1632 dari keluarga kaya moderat. Locke memberikan 5 kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi, 3 buah bersifat filosofis dan 2 bersifat ekonomi. Demikian waktu saya alihkan kepada moderator. Adapun kesimpulan diskusi kali ini, di mana mazhab fisiokrat ini muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali pada tahun 1754, di mana fisiokrat ini tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi sebelumnya, yaitu merkantilis, di mana kaum fisiokrat ini menyerang regulasi ekonomi dan penekanan terhadap manufaktur dan perdagangan luar negeri. Selanjutnya, 3 hal yang membuat kaum fisiokrat terkenal, yaitu yang pertama, teorinya bersifat objektif, ilmiah, dan tata ekonominya itu menyeluruh. Yang kedua, mencetus istilah laissez-faire, dan yang ketiga, kajian yang dicetuskan menjadi analisis makro. Adapun tokoh mazhab fisiokrat ini yaitu yang pertama Francois Quesnay pada tahun 1694 sampai dengan 1774, yang kedua Agnes Turgot, yang ketiga Sir William Petty, dan yang terakhir adalah John Locke. Di mana Francois Quesnay sendiri merupakan tokoh utama aliran fisiokrat yang berprofesi awal sebagai dokter dan sangat ahli dalam ilmu bedah, kemudian diangkat menjadi anggota Akademi des Sciences, di mana Quesnay sendiri menulis buku tablo ekonomi yang menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis tubuh manusia. Terima kasih atas kontribusi teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami dan telah memberikan saran kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.